Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini aku mau ngobrolin inseminasi itu apa sih? Nah, bagi kamu yang penasaran, simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Inseminasi adalah program hamil untuk membantu pasangan suami istri mendapatkan keturunan. Nah, proses inseminasi itu yaitu sel sperma dari suami itu diambil yang bagus-bagus, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri. Tahapan dari inseminasi itu banyak banget, tidak hanya satu kali pertemuan kayak gitu. Jadi kalau kita memutuskan untuk program inseminasi itu biasanya ada beberapa kali pertemuan baru sampai pada hari H inseminasinya. Tahapan dari inseminasi itu, tahap pertama, kalau pertemuan pertama sama dokter, biasanya kita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pasangan suami istri itu diperiksa semuanya, baik itu suaminya dan juga istrinya. Kalau istri yang diperiksa itu dicek sel telurnya, kemudian rahimnya normal atau tidak, kemudian dicek juga hormonnya, kemudian dicek juga saluran tubanya. Nah, itu pengecekan dari istrinya kayak gitu. Terkadang kalau yang kasusnya lebih sulit lagi dicek juga darahnya kayak gitu. Nah, kalau untuk suami pemeriksaannya yaitu pemeriksaan spermanya. Spermanya itu normal atau tidak atau ada gangguan-gangguan sperma yang lainnya. Nah, tahap pertama, pertemuan pertama itu pada hari kedua haid. Jadi pas si istri itu lagi mens hari kedua. Misalkan kemarin keluar mens, nah hari ini diperiksa. Pemeriksaannya itu yaitu pemeriksaan sel telur dan juga pemeriksaan rahim. Nah, meriksanya itu menggunakan USG transvaginal. USG-nya kayak gini. Nah, stiknya ini nanti dimasukkan ke dalam vagina untuk memeriksa sel telur kanan dan kiri apakah normal atau tidak, atau ada PCOS atau tidak. Kemudian juga bisa memeriksa rahimnya, apakah ketebalannya normal atau ada miom atau rahimnya membalik. Kemudian pada hari yang sama biasanya suami juga diperiksa spermanya. Nah, pemeriksaan sperma suami, tentu saja sperma suami harus dikeluarkan di luar dan dimasukkan ke dalam suatu wadah dan dimasukkan ke dalam laboratorium untuk dicek semuanya. Jumlahnya normal atau tidak, kemudian volumenya normal atau tidak, kemudian tingkat keasamannya normal atau tidak. Pokoknya semuanya dicek di situ. Nah, lanjut. Pada hari ke-10 setelah kita mens, misalkan kita mens tanggal 1, mensnya dari tanggal 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, hari tanggal 10 atau hari ke-10 dari mens pertama itu biasanya si istri akan diperiksa saluran tubanya. Pemeriksaan saluran tuba atau yang sering disebut juga dengan HSG itu nanti rahim kita di ronsen. Sebelum di ronsen, rahim kita akan disemprotkan cairan kontras agar bisa tampak ketika di foto ronsen. Nah, itu biasanya hari ke-10 setelah hari haid pertama. Tujuannya untuk mengetahui apakah saluran tuba kita itu tersumbat atau tidak. Kemudian bisa juga mengetahui apakah ada polip atau tidak di dalam rahimnya. Nah, itu pada hari ke-10. Terus, setelah semua pemeriksaan dilakukan, tadi seperti hari kedua tadi sudah diketahui ya, si istri ini sel telurnya normal atau tidak, punya PCOS atau tidak, rahimnya normal atau tidak, kayak gitu ya. Kemudian si suami pada hari kedua kan juga diperiksa juga tuh spermanya normal atau tidak kayak gitu spermanya. Nanti kalau misalkan tidak normal, ada gangguan, biasanya akan diberikan obat-obatan penyubur, baik itu istri dan suami, itu semuanya akan diberikan obat-obatan penyubur. Lanjut tadi ke pemeriksaan yang saluran tubanya. Kalau misalkan saluran tubanya itu bersih, artinya tidak tersumbat, nggak akan dilakukan terapi apapun. Tetapi kalau misalkan saluran tubanya ada sumbatan, misalkan tuba kanan tersumbat, tuba kiri
paten atau tidak tersumbat atau dua-duanya tersumbat. Nah, nanti biasanya akan dilakukan terapi hidrosalvi, yaitu kayak ditiup gitu rahimnya untuk membuka saluran yang tersumbat itu. Nah, kalau seluruh pemeriksaannya itu sudah didapatkan, jadi dokter tuh udah tahu ini tuh gangguannya ada di mana. Contohnya kayak aku dulu ya. Kalau aku itu permasalahannya ada di sel telur. Sel telur aku kecil-kecil, jadi nggak bisa berkembang gitu. Kemudian permasalahan suami itu ada di spermanya, astenoteratozosperma. Jadi sel spermanya itu gerakannya kurang cepat dan juga bentuknya itu ada yang tidak normal. Oleh karena itu, aku diberikan obat penyubur dan juga suami diberikan obat penyubur juga. Nah, itu dalam satu siklus ya. Jadi antara satu siklus, misalkan ini bulan Januari. Nah, itu tadi misalkan kita Januari itu kita khusus untuk pemeriksaannya aja, belum dilakukan inseminasinya. Nanti lanjut ke bulan Februari. Kalau di bulan Januari tadi hasil pemeriksaan kita itu tadi normal semuanya, bagus semuanya kayak gitu, biasanya kita akan diberikan obat-obatan aja, terapi aja kayak gitu. Misalkan semuanya normal, itu biasanya bulan Februari bisa dilakukan inseminasi. Tetapi kalau misalkan dari hasil pemeriksaannya nanti nggak normal, contohnya kayak aku, PCOS, kemudian sperma suami kurang bagus, nah nanti akan diterapi dulu sama dokternya sekitaran 1 bulan sampai 2 bulan. Terapinya kalau yang istri, misalkan kayak aku PCOS, ya disuntik hormon dulu, diberikan obat-obatan merangsang sel telur kayak gitu. Suami juga seperti itu, nanti diberikan obat-obatan penyubur dulu gitu, antara 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan tergantung kasusnya. Nah, setelah semuanya normal, jadi setelah tadi misalkan kita Januari periksa taruhlah semuanya normal gitu ya. Lanjut di bulan Februari kita inseminasinya. Di bulan Februari juga mulai dari hari kedua haid. Tadi kita sudah mens di bulan Januari, kemudian kita mens lagi di bulan Februari. Nah, hari kedua haidnya ini nanti kita datang lagi ke dokternya. Biasanya kita akan diberikan jadwal dari awal gitu ya. Kita pasti akan diberikan jadwal. Pokoknya ikutin aja jadwal dari dokter itu. Hari kedua haid itu kita nanti akan diperiksa sel telurnya di USG transvaginal. Nah, kemudian suami dicek lagi, pasti akan dicek lagi kayak gitu. Ada perubahan atau tidak. Kalau yang kemarin misalkan ada yang tidak normal atau jumlahnya sel spermanya sedikit, nanti setelah diberikan obat dicek lagi, ngerespon nggak kayak gitu sama obat yang diberikan oleh dokternya. Kalau merespon berarti ada kemajuan. Kalau tidak merespon biasanya akan dilakukan pemeriksaan yang lainnya lagi. Bisa juga USG area testisnya kayak gitu. Nah, ketika kita anggap semuanya sudah normal ya, jadi suami sama istri semuanya sudah normal, saluran tubannya tidak tersumbat, sel telurnya sudah bagus, sperma suami juga sudah bagus, lanjut kita ke proses inseminasinya. Nah, proses inseminasinya taruhlah di bulan 2 gitu, katakan saja di bulan 2. Proses ke inseminasi itu hari kedua haid kita akan dilakukan pemeriksaan lagi, cek sel telur, kemudian cek rahimnya juga menggunakan USG transvaginal. Terus suami juga dicek juga spermanya. Setelah itu kita akan diberikan obat-obatan penyubur, baik itu suami dan istri. Lanjut, kita akan diberikan jadwal untuk kunjungan ulang pada hari ke-9 dari hari pertama haid. Misalkan kita haidnya tanggal 1 Februari. Tanggal 2 Februari itu tadi kita periksa. Nah, biasanya tanggal 9 itu kita disuruh kontrol lagi, disuruh datang lagi ke dokternya, dilihat lagi sel telurnya ada kemajuan atau tidak. Sel telurnya itu biasanya akan tambah besar ukurannya. Kalau misalkan ukuran sel telurnya itu pembesarannya normal, biasanya dokter tidak memberikan suntikan hormon. Tetapi kalau misalkan sel telurnya itu masih kecil atau masih harusnya ukurannya 1,5 tapi ternyata kita masih 1,4 gitu, kita akan diberikan suntikan hormon di area pusat gitu. Nanti kita disuntik di situ. Suntikannya biasanya 2 kali, yaitu pada hari ke-9 dan hari ke-10. Kita akan disuruh kontrol lagi pada hari ke-11 setelah hari pertama haid. Jadi di tanggal 11 gitu, kita disuruh kontrol lagi. Tanggal 11 itu kita dilihat lagi sel telurnya, dilihat juga rahimnya. Nah, biasanya kalau misalkan ukuran sel telurnya sudah normal,
akan dilakukan suntikan untuk memecah sel telur. Setelah disuntikkan pemecah sel telur, biasanya sel telur akan lepas dalam waktu 36 jam. Pada hari ke-13 dari hari haid pertama, itu biasanya kita akan dilakukan inseminasinya. Nah, prosesnya pada hari inseminasi itu biasanya pagi-pagi kita akan dilakukan pengambilan sperma. Jadi diambil sperma dari suami gitu. Akan diberikan tempatnya kayak gitu. Nah, spermanya itu akan dimasukkan ke laboratorium lagi. Di laboratorium itu akan dipisah yang bagus dan yang buruk kayak gitu. Jadi spermanya itu nanti diambil yang sel-selnya bagus, yang kurang bagus dibuang kayak gitu. Pokoknya yang spermanya yang bagus itu diambil. Minimal kalau dokter aku kemarin itu harus ada 15 juta sel sperma yang bagus. Jadi kalau misalkan ada 15 juta sel sperma yang bagus, itu tingkat keberhasilan inseminasinya bisa lebih tinggi kayak gitu. Nah, setelah sel sperma ini tadi diambil, masukkan ke dalam alat, kemudian dipilih yang bagus, lanjut ke tahap proses memasukkan sel sperma itu ke dalam rahim. Nah, prosesnya kayak gini, kita disuruh baring dengan posisi kaki agak diangkat, yang kaki kanan dan kaki kiri itu ada tempatnya, posisinya gambarnya seperti ini. Kemudian nanti pakai seperti cocor bebek gitu, akan dibuka untuk membuka jalan lahir kita. Nah, terus akan disemprotkan sperma suami kita itu tadi, disemprotkan menggunakan pipet sampai ke puncak rahim. Nah, setelah itu biasanya kita akan disuruh istirahat dan diberikan obat-obatan seperti obat anti nyeri, obat antibiotik kayak gitu, dan juga obat penguat kandungan. Nah, lanjut setelah proses inseminasi ini selesai, kita disuruh pulang ke rumah. Dan biasanya dokter akan memberikan nasihat-nasihat gitu ya, suruh bed rest, suruh makan bergizi, kayak gitu. Pokoknya dikasih informasi dan edukasi. Teman-teman boleh juga lihat di video aku yang tentang inseminasi yang lainnya gitu. Jadi ngapain aja setelah inseminasi. Nah, setelah itu kita disuruh kontrol lagi nanti pada 2 minggu pasca inseminasi. 2 minggu pasca inseminasi itu disuruh kontrol lagi berhasil atau tidak inseminasinya kayak gitu. Jadi proses inseminasi itu panjang, nggak langsung misalkan kita datang ke dokter langsung, dok aku minta inseminasi kayak gitu terus langsung dilakukan inseminasi, itu nggak seperti itu. Ada tahap-tahapannya. Tahap pemeriksaan dulu 1 bulan pertama atau 1 siklus mens itu tahap pemeriksaan. Kemudian tahap terapi bagi yang tidak normal, dan kemudian yang ketiga baru tahapan inseminasi kayak gitu. Kalau menurut aku sih, untuk berhasil inseminasi harus benar-benar dipastikan bahwa suami normal dan istri normal. Jadi kalau misalkan ada gangguan, ada yang tidak normal, sebaiknya dilakukan terapi dulu, jangan buru-buru inseminasi. Takutnya inseminasinya nanti jadi gagal kayak gitu. Kan sayang banget ya. Padahal biaya inseminasi kan itu kan banyak kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya, agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, boleh di-share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum.